Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, penyelundupan 26 kg sabu digagalkan Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Sabu berasal dari Malaysia dengan tujuan Jakarta dan Surabaya. 26 kg sabu ini diselundupkan dari Malaysia, tujuannya Batam, Jakarta, dan Surabaya. Rencananya, 5 pelaku menggunakan jalur laut untuk mengirim sabu dari Batam ke Jakarta dan dilanjutkan dengan jalur darat ke Surabaya. Awalnya dilakukan penangkapan 2 orang di Sagulung, Batam. Barang bukti 1,9 kg sabu. Lalu dalam pengembangan dilakukan penangkapan 3 pelaku lain. Barang buktinya 24 kg sabu di tepi pantai Tangga Seribu, Sekupang. Modusnya yaitu ada 2 TKP ini. Ya, yang pertama, TKP pertama ini akan diedarkan melalui jalur darat ya. Melalui jalur darat. Ya, TKP kedua yang di mana? Di pantai Tangga Seribu ini melalui perairan, melalui speedboat yang akan dibawa ke Jakarta. Sementara polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Seorang pelaku penimbun BBM ditangkap Polda Sumatera Selatan. BBM ini disita dari gudang di Desa Sidodadi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Polisi menyita 1 mobil pick-up yang digunakan untuk membawa puluhan drum BBM siap jual. Pelaku sudah mengoplos dan menimbun BBM selama 6 bulan. BBM dibelinya dari SPBU terdekat. Dalam sekali pembelian, ia bisa meraup untung 4 juta rupiah. Gara-gara korupsi dana desa tahun anggaran 2021, mantan Kepala Desa Hanau Berak ditangkap aparat kepolisian Polres Pesawaran, Lampung saat berada di rumah kontrakan istri keduanya di Jakarta. Pelaku melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 236 juta rupiah lebih. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Pesawaran, Lampung menangkap Mirza Gulam Ahmad, mantan Kepala Desa Hanau Berak saat di rumah kontrakan istri mudanya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Ia ditangkap polisi setelah buron selama 2 bulan. Saat menjadi kepala desa, pelaku melakukan pembelian maupun pembayaran dilakukan sendiri dengan tidak melibatkan aparatur desa sehingga membuat laporan fiktif. Tersangka menggunakan keuangan desanya tidak sesuai prosedur atau dikerjakan sendiri dengan memanipulasi laporan pertanggungjawabannya, serta dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, tersangka mengaku nekat melakukan korupsi lantaran untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga sebagai modal untuk mencalonkan diri kembali sebagai kades. Sekolah kerap menjadi sasaran pencurian. Di Jambi, pencuri beraksi di SMK Negeri 1 Bungo Jambi. Pelaku menggasak 2 kipas angin. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pencuri dengan santai masuk ke ruangan kelas multimedia SMK Negeri 1 Bungo Jambi. Pelaku mencari barang berharga sambil mengawasi kondisi sekitar melalui jendela. Setelah dirasa aman, pencuri ini menggasak 2 kipas angin yang menempel di dinding kelas. Diduga pelaku masuk ke kawasan sekolah dengan cara memanjat pagar belakang, karena saat kejadian penjaga sekolah masih berjaga di pos depan gerbang. Jadi mungkin diperkirakan 2 orang. Yang satu melihat situasi di luar, yang satu lagi eksekusi di dalam. Kalau untuk sekarang yaitu kipas angin 2. Kipas angin itu pun sebenarnya dibeli oleh wali murid. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Bungo Jambi, Darlianto TV One mengabarkan.
Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media
Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kasus suap Kabareskrim bermula dari video viral berisi pengakuan seorang mantan anggota polisi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam video tersebut, dia menerangkan adanya dana hasil dari tambang batubara ilegal yang mengalir ke Kabareskrim Polri Agus Andrianto. Pengakuan mantan anggota polisi dari Satuan Intelkam Polresta Samarinda ini beredar luas di media sosial. Dalam videonya, Aibtu Ismail yang akrab dipanggil Ismail Bolong ini menerangkan bahwa dirinya bertindak sebagai pengepul batu bara dari lokasi tambang batu bara ilegal di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari aktivitas ilegal ini, berhasil meraup keuntungan dari 5 miliar hingga 10 miliar rupiah per bulan. Bahkan pada tahun 2021, ia juga telah menyetorkan dana ke sejumlah oknum pejabat Polri, termasuk Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Namun, setelah video tersebut viral, Ismail Bolong kembali memberi klarifikasi terkait video sebelumnya dan menyatakan bahwa dirinya berbohong. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Sementara Polresta Samarinda maupun dari Polda Kalimantan Timur belum memberi klarifikasi meski disebut-sebut dalam video viral. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir di Pura Mangkunegaraan, tempat yang rencananya akan dijadikan lokasi ngunduh mantu pernikahan putra bungsunya Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Rumah Erina Sofia Gudono di kawasan Purwosari, Melati, Sleman, Yogyakarta hari ini mulai dipasangi tenda pernikahan. Tenda berukuran cukup besar dipasang di halaman rumah hingga tanah kosong di depan rumah. Nantinya di lokasi rumah tersebut akan digelar sejumlah prosesi pernikahan, mulai dari pengajian dan semaan Al-Quran, prosesi siraman hingga malam midodareni. Tenda ini menampung sekitar 150 orang yang merupakan tamu terbatas. Presiden Joko Widodo rencananya akan hadir pada malam midodareni bersama keluarga besar. Kalau untuk acara besok, ini adalah kediaman utama yang akan digunakan sebagai acara-acara adat, acara-acara pokok. Perluasan area tambahannya hanya di sini saja. Jadi tamu sangat terbatas dan semuanya menggunakan barcode. Dan hanya ini saja di depan rumah ini saja, tidak ada perluasan yang lain. Proses pemasangan tenda dan segala perlengkapannya ditargetkan selesai pada 7 Desember pekan depan. Sedangkan prosesi pernikahan Kaisang Erina akan digelar mulai tanggal 8 Desember dan akad nikah tanggal 10 Desember di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta.
Rombongan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Puro Mangkunegaran sekitar pukul 11 siang tadi dan langsung disambut Gusti Ayu Suro, kakak kandung Gusti Bre, penguasa Mangkunegaran. Iriana datang bersama putrinya Kahiyang Ayu dan sang menantu Selvi Ananda, istri dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di Puro Mangkunegaran, rombongan langsung diajak berkeliling melihat lokasi tasyakuran pernikahan di Pendopo Mangkunegaran. Ibu Negara juga mengecek kesiapan menu yang akan dihidangkan. Dalam prosesi ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Solo, Jawa Tengah akan diselenggarakan di 2 lokasi. Lokasi pertama di Loji Gandrung yang akan digunakan untuk prosesi adat ngunduh mantu. Sementara di Mangkunegaran untuk tasyakuran penerimaan tamu. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Solo, Jawa Tengah, Andri Prasetyo, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menyebut awal 2023 diperkirakan dunia sudah memasuki situasi resesi global. Jokowi memprediksi situasi tersebut akan menjadi lebih sulit bagi semua negara. Lantas bagaimana dengan Indonesia dan cara menghindarinya? Presiden Joko Widodo mengatakan awal 2023 mendatang diperkirakan dunia akan dihantui resesi global. Kondisi ini diprediksi akan membuat situasi ekonomi menjadi lebih sulit untuk semua negara. Jokowi pun meminta semua pihak punya pemahaman yang sama soal potensi resesi global, lantaran investasi bakal menjadi rebutan semua negara. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki perasaan yang sama. Oleh sebab itu, yang namanya investasi, yang namanya investor, itu jadi rebutan semua negara. Karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk semuanya. Karena kalau nggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan, yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh. Trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Sebelumnya, Presiden mengungkapkan bahwa sebanyak 28 negara sudah mengantre untuk meminjam dana dari Lembaga Moneter Internasional IMF. Menurut Jokowi, kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi global yang semakin tidak pasti. Lantas bagaimana Indonesia harus mempersiapkan diri agar terhindar dari ancaman resesi global? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada 14 para menteri, kepala lembaga negara, dan pemerintah daerah.
Presiden menyampaikan strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023. APBN harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan, yakni penguatan SDM, akselerasi reformasi kebijakan sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Menurut Menkyu, APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB. Tiga, Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan tema terpilih
Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telati juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Itu emang dia memutar tuh di ada hutan kecil. Hutan kecil itu pun dia bekas ladang masyarakat. Ladang masyarakat, nanti dia turun ke ladang lagi. Ya gitulah, kita kejar sini, lari dia ke sana. Cuman siap melingkar-lingkar aja, nggak mau yang ke arah yang kita tujukan gitu. Gajah liar aktif malam hari dan bersembunyi siang hari. Ini menjadi kendala petugas saat menggiring mereka kembali ke habitatnya. Dari Sabulu Salam Aceh, Muhammad Roni, TV One mengabarkan. Dua ular piton ditangkap petugas pemadam kebakaran di plafon rumah warga di Pekanbaru, Riau. Ular ini berada di rumah warga di Jalan Bintara, Kecamatan Payung, Sekaki. Ular diperkirakan masuk ke rumah melalui pohon besar yang bersentuhan dengan bagian atap. Sebelumnya petugas curiga dengan suara-suara aneh dari atas plafon. Proses evakuasi pun berlangsung cepat. Panjang 2 ular tersebut mencapai 3 meter. Sementara di pohon yang berada di samping rumah tersebut, petugas pemadam kebakaran menemukan sarang ular dengan sejumlah telur piton di dalamnya. Piton dan telur-telurnya kemudian diserahkan ke kebun binatang Kasangkulim di Kabupaten Kampar. Pemirsa, jalan penghubung antar kota Kabupaten di Labuhan Batu Selatan ambles dan berlubang. Kondisi ini membahayakan warga dan pengguna jalan yang melintas. Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum yang menghubungkan Kota Pinang, Labusel, Gunung Tua, Kabupaten Baluta yang terletak di Dusun Simandiangin ambles dan longsor. Jalan yang ambles membentuk lubang yang cukup lebar dan dalam hingga nyaris memutuskan akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan 2 kota kabupaten tersebut. Kondisi jalan ini terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah ini. Meskipun kondisi jalan ambles dan longsor, warga masih menggunakan sebagian jalan yang masih bisa digunakan. Warga mengaku terpaksa melintas dalam kondisi jalan ambles karena tak ada jalan alternatif lainnya. Warga pun berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar jalan tersebut cepat diperbaiki karena jalan ini akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kota kabupaten lainnya. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.